kami dari kelompok 3 dengan anggota Devi Fatimah Putri, saya sendiri, Harsanti Maulani, Muhammad Iqbal, Nina Aulia Rahmah, Talpina Ajijah, Siti Sania, dan Rofifah Dian Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Belajar menurut behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini menjelaskan perubahan yang disebabkan oleh faktor internal yang terjadi di dalam diri peserta didik. Tetapi teori ini hanya membahas perubahan yang dapat dilihat dengan indera dan semua yang dapat diamati. Lihat pengertian dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak
penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa respon, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan sesuatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Setiap hal pastilah memiliki karakteristik atau ciri, begitu pula dengan teori belajar behaviorisme ini. Tentunya hal ini yang mendasari perbedaan antara teori satu dengan teori yang lainnya, di mana teori belajar behaviorisme ini melihat semua tingkah laku manusia yang dapat ditelusuri dari refleks. Artinya, suatu bentuk yang dapat dilihat dari respon segera, baik motorik maupun sensatorik maupun impuls dari saraf sensorik. Dalam teori psikologi, teori belajar behaviorisme sering disebut sebagai teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan individu lainnya melalui lingkungan. Hal ini dapat dilihat secara sistematis, diamati dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan termasuk keadaan mental. Menurut Ahmadi, pada tahun 2003, teori belajar behavioristik sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Aliran ini mempelajari tentang perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. 2. Teori behavioristik mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan dengan refleks. Behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mengubah refleks keinginan hati. Pendapat para ahli tentang teori belajar behavioristik 1 dari John Broades Watson. Objek ini dari behaviorisme menurut Watson adalah tingkah laku yang positif, tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Menurut Watson, ada 3 behaviorisme yang terpenting, yaitu 1. Teori Sargon, stimulus dan respon and teori, pengamatan dan kesan, sensation and perception. Perasaan adalah tingkah laku efektif. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 2. Edward Littordick 1874 sampai 1949
Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Dari definisi belajar tersebut, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar dapat berwujud konkret, dapat diamati, dan tidak konkret atau tidak dapat diamati. Menurut Thorndike, Bell, Grieder 1991, asosiasi antara stimulus dan respon mengikuti hukum-hukum, yaitu 1. Hukum kesiapan atau law of readiness. 2. Hukum latihan atau law of exercises. 3. Hukum akibat atau law of effect. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, namun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Namun demikian, teorinya telah banyak memberikan pemikiran dan inspirasi kepada tokoh-tokoh lain yang datang kemudian. Teori Thorndike ini disebut juga sebagai aliran koneksionisme. Yang ketiga ada Burrhus Frederick Skinner. Ada beberapa prinsip belajar Skinner, yaitu A. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada peserta didik. Jika salah, dibutuhkan perbaikan, jika benar diberikan penguat. B. Proses belajar harus mengikuti irama dari belajar. C. Materi pelajaran digunakan sistem modul. D. Pembelajaran lebih mementingkan aktivitas mandiri. Dan yang terakhir, pembelajaran menggunakan zapping. Pandangan teori belajar behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik, tapi teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Contohnya, seorang siswa akan dapat belajar dengan baik setelah diberi stimulus tertentu, tetapi setelah diberi stimulus lagi yang sama, bahkan lebih baik, ternyata siswa tersebut tidak mau belajar lagi. Disinilah persoalannya. Ternyata teori behavioristik tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini. Namun, teori behavioristik dapat mengganti stimulus satu dengan stimulus lainnya dan seterusnya, sampai respon yang diinginkan muncul. Pendapat para ahli yang keempat, menurut Carl Leonard Hall pada tahun 1884 sampai 1952, ia menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Menurutnya, seperti teori evolusi, semua fungsi tingkah laku itu bermanfaat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Hall mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral atau posisi inti dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang mungkin muncul dapat bermacam-macam bentuknya. Di dalam kenyataannya, teori-teori demikian tidak banyak digunakan, apalagi dalam kehidupan, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya. Dalam statement awalnya, teori Hall ditekankan masalah dorongan dan penguatan primer, dan dalam revisi teorinya yang lebih lanjut, dia memberikan lebih banyak penekanan pada reduksi atau pengurangan perangsang dorongan dan penguatan sekunder. Teorinya juga diperluas untuk menerangkan belajar secara diskriminatif dan tingkah laku memecahkan masalah. Hal juga diakui sebagai salah seorang ahli teori paling awal yang berusaha merumuskan teori belajar secara sangat kuantitatif.
Hull mendasarkan teori belajarnya pada tingkah laku yang diselidiki lewat hubungan perkuatan stimulus sampai respon. Metode yang digunakan merupakan metode matematika deduktif yang dapat dites atau diuji. Kesimpulannya, teori dari Hull sebenarnya tidak jauh berbeda dari teori-teori belajar lainnya. Kemudian menurut Edwin Guthrie, sebagaimana Hull, Edwin Guthrie juga mengemukakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Karl Leonard Hull. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung biasanya hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus, agar hubungan antara keduanya, maksudnya antara stimulus dan respon, dapat bersifat lebih tetap. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat, diharapkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peran penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun, setelah Skinner mengemukakan pendapatnya dalam teori belajar, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar. Adapun beberapa prinsip dari teori belajar Guthrie ini, yaitu pertama, peserta didik harus melakukan sesuatu atau merespon sesuatu agar terjadi pembiasaan. Jika hal ini terus-menerus dilakukan secara sistematis, maka tujuan dari prinsip teori belajar menurut Guthrie ini diharapkan akan tercapai. Kedua, instruksi yang diberikan harus spesifik, sehingga pembiasaan dapat terwujud. Selanjutnya, berbagai stimulus juga perlu dirancang secara baik, sehingga diharapkan respon yang diinginkan akan sesuai. Dan yang terakhir, asosiasi akan menjadi kuat jika terjadi pengulangan. Nah, jika kegiatan belajar terus diulang, maka secara tidak sadar akan menimbulkan penguatan dalam pembelajaran itu sendiri. Istilah-istilah seperti hubungan stimulus-respon, individu atau siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku, shaping, dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam teori behavioristik. Teori ini hingga sekarang masih merajai praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai di perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan syarat drill atau pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan. M. Andi Setiawan 2017. Teori behavioristik ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peranan orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan penghargaan langsung seperti pujian. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Sifat materi pelajaran, 3. Media yang tersedia, 4. Fasilitas pembelajaran yang tersedia. Hal yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan teori behavioristik yaitu pertama, mementingkan pengaruh lingkungan perkembangan perubahan pada diri sendiri dan peserta didik. Kedua, mementingkan kemampuan dan perilaku. Ketiga, meningkatkan peranan reaksi yang terukur dan teramati dari peserta didik sebagai hasil dari perubahan dalam belajar. Yang terakhir, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus-respon. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran mementingkan peranan kemampuan awal yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan sesuai dengan indikator dan tujuan yang sudah dirumuskan. Kurikulum yang dikembangkan guru sangat terstruktur menggunakan standar-standar tertentu yang harus dicapai peserta didik. Objek evaluasi hanya mengukur pada hal-hal yang nyala, yaitu output belajar yang teramati dalam bentuk laporan tugas, kuis, dan tes yang bersifat individual.
Teori behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa atau siswi adalah objek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri siswa. Jadi selanjutnya adalah aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajarannya adalah menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Selanjutnya, penyajian isi atau materi. Pelajar menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta yang mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku. Yang terakhir adalah evaluasi, menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper and pencil test. Evaluasi belajar menuntut satu jawaban benar, dan evaluasi pembelajaran dipandang sebagai bagian terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku, teks atau buku wajib tersebut. Thorndike pada Secang 2012 kemudian merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu pertama, membentuk kebiasaan siswa. Jadi, jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah, karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sangat sulit. Ketiga, jangan membentuk 2 atau lebih kebiasaan. Jika satu kebiasaan saja sudah cukup. 4. Bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dalam pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran cenderung terjadi satu arah. Materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun secara rinci. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan oleh Skinner pada Collins 2012.